Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan laporan kerja praktik yang telah saya lakukan di PT Sekawan Karsa Mulia, di mana kerja praktik kali ini memiliki judul pengaruh enzim pada produk Bread Improver di Nasop dan juga di Nas 100. Dilakukan di PT Sekawan Karsa Mulia dan disusun oleh saya, Mega Putri Junior, dengan NIM 21109.058. Masuk ke pendahuluan, latar belakang dari kerja praktik saya yaitu enzim ini kita ketahui adalah protein katalis yang mempercepat reaksi biokimia tanpa mengalami perubahan permanen. Nah, di dalam roti si enzim ini berfungsi atau digunakan untuk memperbaiki struktur adonan roti dan juga untuk mempercepat fermentasi. Nah, dari latar belakang tersebut dibuat tujuan dari kerja praktek kali ini ada 4. Pertama itu mempelajari unit-unit perusahaan, pengolahan dari produksi si Bread Improver, kemudian sebagai pelatihan bagi mahasiswa untuk dunia kerja sesungguhnya, kemudian menjalin hubungan yang baik antara instansi pendidikan dan juga perusahaan. Yang keempat, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi di jurusan Teknik Kimia Universitas Pamulang. Lanjut ada ke manfaatnya ada 2, ada untuk instansi yaitu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pengembangan peningkatan sumber daya manusia, kemudian memberikan peluang pada perusahaan dalam merekrut pegawai yang sesuai dengan tuntutan secara efektif dan juga efisien. Kemudian manfaat untuk pendidikan dapat meningkatkan kualitas kerja dan juga kemampuan mahasiswa, kemudian dapat mempererat kerjasama antara pihak kampus dengan perusahaan. Kemudian ada masuk ke tinjauan umum perusahaan. Di sini ada profil singkat jadi PT Sekawan Karsa Mulia ini adalah perusahaan perdagangan yang berdiri sejak 1997, kemudian bergerak di bidang bahan-bahan kue, ada produk powder, ada bread improver, baking powder, kemudian minuman serbuk coklat ataupun puding instan. Kemudian dari produk coklatnya ada coklat pasta dan juga coklat blok. Kemudian ada emulsifier. Nah, perusahaan ini itu didirikan oleh 3 orang sahabat dengan visi untuk menciptakan lapangan kerja dan juga pada tahun 2000 setelah itu lanjut ke struktur organisasi perusahaannya. Di sini ada dipimpin oleh direktur, dan direktur dibagi menjadi manajer pabrik juga manajer PDKA. Manajer PDKA menaungi 3 divisi, ada quality assurance, product development, dan juga QC. Ada manajer pabrik menaungi kepala gudang dan juga kepala produksi, ada gudang bahan baku, gudang produk jadi, dan gudang produksinya ada tadi 3 ada powder, coklat, dan juga emulsifier. Nah, seperti itu. Kemudian ada tata letak perusahaan. Jadi lokasi perusahaan ini di kawasan industri Akong yang beralamat di Jalan Karet 4 nomor 12 Mekarjaya, Kecamatan Sepatan. Kemudian ada kesejahteraan karyawan. Sini terdapat upah minimum, jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan juga keselamatan kerja. Kemudian ada libur dan cuti yang memang sudah diatur oleh undang-undang. Lanjut ke keselamatan dan kesehatan karyawan. Ada kebijakan, kemudian ada pelatihan, ada perencanaan darurat. Nah, masuk ke pelaksanaan kerja prakteknya. Jadi tujuan kerja praktik atau tugas khusus yang diberikan, yang pertama itu menguji kadar air dan juga tekstur serta volume dari si roti. Kemudian menguji kualitas bakery dengan cara organoleptik. Dan variabel yang ada pada penelitian ini, yang pertama variabel bebas, ada 2 jenis untuk bread improver yang diuji. Variabel terikatnya ada kualitas bakery dari si roti. Ketiga ada variabel kontrol, di mana suhu dan juga waktu pengadonan.
Masuk ke bahan baku, jadi bread improver ini terdiri dari berbagai macam bahan. Ada enzim, ragi, emulsifier, dan juga asam askorbat. Nah, dimana enzim ini merupakan berfungsi ataupun merupakan salah satu bahan utama bread improver yang berfungsi untuk memperbaiki struktur adonan roti. Kemudian ada tepung tapioka, di mana salah satu komponen utama juga, di mana memiliki beberapa kelebihan ketika digunakan. Kemudian ada SSL atau sodium stearyl lactylat, di mana ini difungsikan untuk membantu dalam proses emulsi, stabilisasi, dan juga pengembangan tekstur produk. Kemudian ada ascorbic acid dan juga etil vanillin. Masuk ke deskripsi proses, di mana pengolahan bahan baku, di mana mencakup mixing. Kemudian ada pengemasan. Nah, pengemasan ini setelah proses mixing selama 2 jam dilakukan, si bread improver bisa dikemas menggunakan mesin. Nah, setelah itu dilakukan quality control atau pemeriksaan apakah produknya layak untuk dijual atau tidak. Yang pertama yaitu dengan pengujian kadar air, di mana standarnya dari berbagai macam produk ada DINA Soft, DINA S, DINA Bread Stabilizer, dan DINA 100. Masing-masing memiliki kadar air yang berbeda-beda. Kemudian perhitungannya ada dirumus sebagai berikut, di mana kadar air bobot cawan ditambah bobot sampel dikurangi bobot sampel setelah di oven dikali 100 dan dibagi bobot sampel. Kemudian masuk ke alat dan bahan. Alat yang digunakan ada oven, cawan, desikator, timbangan, sudip, tisu, dan juga sarung tangan. Bahan-bahannya ada sampel si bread improver, DINA 100 dan DINA Soft sebanyak 10 gram. Prosedur yang dilakukan yaitu cawannya ditimbang, kemudian dicatat. Setelah ditimbang, tambahkan 2 gram si sampel, masing-masing sampel. Kemudian cawannya dimasukkan dalam oven yang sudah dipanaskan dengan suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah 3 jam, sampelnya dikeluarkan, ditunggu hingga dingin, kemudian ditimbang kembali dan dicatat. Nah, dari rangkaian pengujian yang dilakukan, didapati data perhitungan penetapannya sebagai berikut. Ada 4 percobaan di hari yang berbeda dengan batch yang berbeda. Kemudian didapati semuanya sesuai standar, tidak lebih dari standarnya, maksudnya kurang dari bagus, pas, dan juga tidak lebih dari standar yang sudah ada. Kemudian ini untuk si DINA Soft. Nah, ini untuk DINA 100 per data perhitungannya dengan hari yang berbeda, batch yang berbeda, dan semuanya sesuai standar. Kemudian masuk ke hasil pembahasan pengujian kadar airnya. Dapati kalau di DINA Soft pada hari yang sama, batch yang berbeda, didapat moisture atau kadar air dari DINA Soft 6,7% dan DINA 100 8,7%. Nah, kemudian masuk ke pengujian bakery, dimana di sini ada standarnya. Si DINA Soft ini tinggi rotinya 17 cm, kemudian ada penampakan atau fisik dari si rotinya seperti ini. Ada DINA S setinggi 15 cm, DINA Bread Stabilizer 15 cm, dan DINA 100 ada 16 cm. Kemudian ada gambarnya sebagai berikut. Nah, pengujian bakery ini dilakukan dengan prosedur kerja sebagai berikut, dengan alat dan bahan sebagai berikut juga. Setelah dilakukan, didapati lembar pengujiannya di tanggal yang sama, produk sampel yang berbeda, DINA 100, kemudian batch juga beda, suhu dan adonan sama, kemudian adonan waktu dari istirahat pengadonan juga sama, waktu pembuatan hanya beda 30 menit. Kemudian didapati si tinggi roti dari DINA Soft ada 17, DINA 100 ada 15. Kemudian kelembutannya oke, keterangannya juga oke. Nah, sini di pembahasan ini dari hasil pengujian aplikasi bread improver dengan perlakuan suhu, waktu, dan juga bahan
bahan-bahannya, di mana si bread impor Dinasoft ini memiliki tekstur yang lebih lembut dibandingkan dengan Dina 100. Kemudian si tinggi rotinya juga lebih baik pada si Dinasoft, yaitu 17 cm, menunjukkan bahwa Dinasoft lebih bagus daripada si Dina 100. Nah, kemudian masuk ke hasil pengujian organoleptik, dimana parameternya sebagai berikut. Didapati indikator warna, aroma, rasa, tekstur, dan overall si Dinasoft lebih unggul. Kemudian setelah dilakukan quality control, jika semuanya bagus, maka dilakukan pemasaran. Nah, pemasaran ini adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan produk atau layanan yang akan dijual ini bagus dan juga tepat. Pemasaran ini melibatkan aktivitas seperti penelitian pasar, pengembangan produk, harga, distribusi, promosi, dan juga hubungan dengan konsumen. Masuk ke utilitas, ada penyediaan listrik dan juga penyediaan air bersih. Diagram alir, jadi saat prosesnya itu mulai, kemudian mixing, semua bahan-bahan dicampur. Setelah pengadukan mixing dilakukan selama kurang lebih 1 jam, dilakukan tapping ataupun pengemasan produk. Nah, setelah dikemas tadi dilakukan kisi. Jika kisi bilang oke, maka disimpan di gudang produk jadi dan dipasarkan. Namun jika dari kisi tidak oke, direformulasi, dilakukan mixing ulang, begitu. Masuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa diambil dari laporan kerja praktek ini yaitu parameter analisa yang digunakan di lab PT Sekawan Karsa Mulia ini dilakukan pengujian kadar air yang menyatakan sesuai standar dengan menggunakan oven gravimetri sebagai sistem kerjanya. Yang kedua, dari hasil uji organoleptik, Dinasoft lebih unggul daripada Dina 100 dalam parameter warna, aroma, rasa, dan juga tekstur roti. Kemudian masuk ke saran yang dapat diambil yaitu mahasiswa dapat mengetahui dan juga membandingkan secara langsung teori dan juga praktek yang didapati dari tempat perkuliahan dan diterapkan di dunia kerja. Kemudian saran kedua, ada komunikasi yang lebih baik lagi pada pihak pabrik yang akan melakukan kerja praktek pada saat proses pembuatan laporan, dengan cara meriset terlebih dahulu. Kemudian saran terakhir adalah mencari tahu lebih banyak, yaitu riset yang tadi. Dan kemudian laporan kerja praktik ya setelah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.